Melanjutkan video sebelumnya mengenai pertidaksamaan, sekarang kita memasuki konsep mengenai nilai mutlak, persamaan mutlak dan pertidaksamaan mutlak. Ini penting di dalam kalkulus ya, karena kita akan menjumpai bentuk ini berulang kali ya. Jadi saya langsung masuk ke contoh terlebih dahulu. Jikalau ada suatu bilangan positif nih, dimutlakan, maka hasilnya tetap positif 2. Tapi kalau ada bilangan negatif, misalnya min 1, kita mutlakan, hasilnya adalah 1. Intinya ya, tanda mutlak ini membuat bilangan negatif jadi positif, bilangan positif tetap positif, artinya ini kita mempositifkan bilangan. Boleh dibilang seperti itu. Nah, tetapi secara formal, secara definitif ya, matematik yang ketat kita perlu definisikan agar nanti waktu kita melakukan operasi tidak ada kesalahan ya. Jadi, secara matematis kita bisa katakan mutlak dari X ya. Ini bisa kita buka menjadi tetap X. Dengan catatan, X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ya, misalkan tadi kan 2 itu kan lebih besar sama dengan 0, bisa langsung kita buka, langsung saja tetap 2. Tapi, kalau misalkan X-nya lebih kecil dari 0, atau X-nya negatif, maka X-nya itu harus diberikan minus ketika kita buka atau kita hilangkan tanda mutlaknya. Ambil contoh di sini. Min 1 diberikan tanda mutlak, maka sama dengan min 1. Minus kena minus jadi plus 1. Seperti itu. Nah, kalau secara garis dalam sumbu koordinat, fungsi misalnya fungsi Y sama dengan mutlak dari X, itu gambarnya seperti apa? Kita lihat. Y sama dengan mutlak X ya, ini kalau di daerah lebih besar sama dengan 0, maka ini jadi X. Jadi Y sama dengan X untuk daerah X positif. Berarti ini garisnya begini. Y sama dengan X ya. Lalu untuk daerah X lebih kecil dari 0, ya daerah sumbu X negatif ini ke kiri gitu ya. Maka ketika tanda mutlaknya kita buka, jadi min X. Jadi persamaannya Y sama dengan min X. Maka garisnya gambarnya begini. Gradiennya negatif. Sehingga Y sama dengan mutlak X, gambar grafiknya adalah seperti ini ya. Seperti tangan yang terbuka dan simetris 45 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki kepada persamaan mutlak ya. Persamaan mutlak. Misalkan diberikan X. Mutlak dari X sama dengan 3. Bagaimana kita mencari nilai X-nya? Pertama-tama ya, kita bisa buka X-nya dengan catatan melihat dua kondisi ini. Jika ya, di sini kasusnya, case-nya ada 2 ya. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, maka ini langsung dibuka jadi plus X sama dengan 3. Selesai. Tapi ada kasus di mana ketika X-nya itu negatif di dalam ini ya, X lebih kecil dari 0, ketika tanda mutlaknya dibuka, maka menjadi min X di sini. Sama dengan 3, maka kita dapatkan X sama dengan min 3. Dan tentu saja untuk menyelesaikan ini ya, kita ingin mencari solusi untuk daerah positif dan daerah negatif ya. Artinya solusi untuk semua daerah kan. Maka kita dapatkan 2 ini, kita gabungkan, union ya. Sehingga jawaban untuk persamaan mutlak ini adalah X-nya 3 dan X-nya min 3. 3 dimasukin, dimutlakin, diabsolutkan jadi 3. Min 3 dimasukin, dimutlakan jadi positif 3 juga ya. Jadi 2 jawaban. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Misalkan diberikan seperti ini. X min 1 ya, mutlak ya, dari X min 1 sama dengan 5. Nah, maka ya, pertama-tama sama seperti contoh yang di atas, kita membuat ada 2 daerah ya. Daerah pertama adalah daerah di mana di dalam tanda mutlak ini, kalau di dalamnya bernilai positif, ya tentu saja dalamnya ini X min 1. Ketika X min 1 lebih besar sama dengan 0, ya atau dengan kata lain X lebih besar sama dengan 1 ya, ini penyederhanaan dari sini, maka tanda mutlaknya ketika kita buka tetap positif. Positif X kurang 1 sama dengan 5. Kita dapat X-nya adalah
6. Ya. Lalu kemudian ketika X-nya lebih kecil ya dari 0 untuk daerah negatif di dalam sumbu X itu, maka di sini atau dengan kata lain X lebih kecil dari 1, ketika tanda mutlak ini dibuka, maka kita harus tambahkan tanda minus di dalamnya, kasih kurung ya, jangan sampai salah. Nah, maka di sini saya kalikan min 1 kalikan min 1 menjadi X min 1 sama dengan min 5, maka X sama dengan min 4. Itu sebabnya, karena kita ingin mencari solusi untuk semua daerah, tidak hanya untuk daerah positif dan positif saja atau negatif saja, maka kedua solusi ini harus kita gabungkan ya, harus kita gabungkan. Tapi teman-teman harus ingat ya, ketika mendapat solusi ini harus memenuhi syarat ini. Jadi X lebih besar sama dengan 1 itu kita lakukan irisan dengan X sama dengan 6. Kalau memenuhi berarti betul ini. Lalu X lebih kecil dari 1, ini harus memenuhi ini kan. Harus dipenuhi oleh X kurang dari 1, yaitu X sama min 4 ini. Jadi X lebih kecil dari 1, irisan dengan X sama min 4, memenuhi juga. Nah baru X sama dengan 6, X sama dengan min 4, kita lakukan gabungan. Dengan demikian, solusinya adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan min 4. Nah, selain daripada penurunan atau pengerjaan secara formal seperti ini ya, kalau kita memperhatikan misalkan tadi mutlak X sama dengan 3, ini punya makna geometris. Maknanya adalah ini, secara gambar ya. Jadi kalau kita lihat ya, secara gambar, ketika X mutlak ya sama dengan 3, lalu kita buka ya, ternyata apa? Itu seperti kita sedang mencari panjang, ini kan 3 ya tuh di sini. Ya, min 3 di sini terhadap titik 0. Karena ini kan X terhadap titik 0 ya, X ya. Jadi itu sebabnya ini seperti mencari panjang ke kanan 3, mencari panjang ke kiri 3 ya. Intinya kan mutlak itu kan positif itu kan panjang ya, distance gitu ya. Begitu juga dengan kasus yang ini, kalau kita lihat ya di dalam makna geometrisnya, maka kita dapat bentuknya seperti ini. Jadi X kurang 1 mutlak sama dengan 5, artinya ya jarak dari titik 1 nih, ya kan ini X kurang 1 artinya X-nya itu dari 1 nih, ya dari 1 ke X nih. Jadi titiknya bukan dari 0 tapi dari 1 ya, lalu panjangnya 5. Berarti dari 1 ini panjangnya 5 ke kanan, ya. Lalu dari 1 ini panjangnya 5 ke kiri. Perhatikan, dari 1, 5 ke kanan ini adalah 6. Ini solusi yang tadi ya. Lalu dari 1 yang panjangnya 5 ke kiri, ini adalah min 4 sekarang posisinya. Sekali lagi, tanda mutlak itu menyatakan panjang ya. Menyatakan panjang. Nah, lalu juga ya, kita juga nanti bisa lihat di dalam tanda mutlak ini, kita akan mau coba beberapa operasi, khususnya misalnya seperti ini. Jikalau ada kasus ya, di mana dua bilangan itu dikalikan lalu dimutlakkan. Nah, maka sama seperti definisi yang di atas tadi, M kali N ini kalau hasil perkaliannya positif lebih besar sama dengan 0, tanda mutlaknya tinggal dibuka, selesai. Tapi ada kasus di mana M kali N adalah negatif, lebih kecil dari 0. Maka ketika tanda mutlak ini dihilangkan, harus dikasih minus. Sesuai dengan definisi mutlak ini ya, tadi ya. Persamaan mutlak tadi. Oke, nah sekarang kita mau lihat yang kasusnya yang satu persatu. Perkalian antara mutlak M dengan mutlak daripada N. Nah, bagaimana kalau ada case seperti ini ya? Jikalau M lebih besar sama dengan 0 dan N lebih besar dari 0, maka mutlak M, jadi agak beda dengan ini ya. Kalau ini kan M kali N baru dimutlak. Kalau ini M dimutlakin dikali N dimutlakin. Karena M lebih besar dari 0 dan N lebih besar dari 0, maka ini kalau kita buka jadi plus M. Mutlak N ini karena positif, kalau kita buka tetap plus N. Plus M dikali positif N dikalikan maka menjadi positif MN. Perhatikan ya. Perhatikan ini adalah MN yang seperti ini di atas. Lalu kita lihat positif dari M ini positif ya, dan N yang positif nih
ya, kalau kita kalikan hasilnya apa? Positif. Jadi kasus ini ya sebenarnya mirip dengan kasus yang di atas ini. Kalau teman-teman perhatikan. Saya ulangi ya. Batasan ini kan M positif. N positif lebih besar sama dengan 0. Kalau kita kalikan nih, maka MN-nya lebih besar sama dengan 0. Lalu juga ini kalau kita jabarkan tadi, ternyata ini adalah MN. Nih, perhatikan nih, MN. MN ini kan sama kan? Berarti ini MN ya. Lalu ini dikalikan, MN lebih besar sama dengan 0. Sama seperti ini kan? Dan itu sebabnya kita bisa simpulkan, maka ini adalah mutlak daripada MN. Lihat ke kiri, set ke sini. Tuh, mutlak dari MN. Oke, sekarang kasus di mana bayangkan kalau M-nya lebih kecil dari 0, bilang negatif, N-nya lebih kecil dari 0. Nah, mutlak M kalau kita buka jadi min M. Mutlak N kalau kita buka karena N-nya lebih kecil dari 0, negatif N. Negatif M dikali negatif N, ya, itu adalah apa? Itu adalah MN. Ya, jadi perkalian ini adalah MN. Lalu kita mau coba ininya ya. M yang negatif dikali N yang negatif dikalikan jadi apa? MN lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 ya kan? Itu sebabnya perkalian ini sama seperti ini ya. Lalu ini kalau kita buka ini sama seperti ini, berarti lagi-lagi sama seperti yang di atas. Itu sebabnya bentuk ini saya bisa tuliskan kembali ke sini. Mutlak daripada MN. Tapi ada variasi yang ketiga, kita coba ya, dan keempat nanti kita akan lihat. Bagaimana kalau M-nya itu lebih besar dari 0 ya, lalu N-nya lebih kecil dari 0 ya. Nah, kita akan coba lihat ya. Ketika ini M lebih besar dari 0, mutlak M itu kalau kita buka jadi positif M. Ketika mutlak N dibuka karena negatif, maka jadi min N. M dikali min N itu min MN. Min MN, ingat ya, min MN. Sekarang lihat ini, positif M dikali negatif N, maka MN-nya adalah negatif. MN-nya adalah negatif, lihat yang bawah sini. Perkalian ini hasilnya adalah min MN, perhatikan ini. Jadi, bentuk ini sama seperti yang bentuk kedua ini. Dan ini bisa kita kembalikan ke sini, yaitu mutlak MN. Oke, kemungkinan yang terakhir, kemungkinan keempat ya, yaitu ketika M-nya itu lebih kecil dari 0, N-nya lebih besar dari 0. Nah, ketika M lebih kecil dari 0, maka mutlak M kalau dibuka jadi negatif M, mutlak N kalau dibuka jadi positif N ya. Kalau kita kalikan min MN ya, perhatikan min MN. Lalu kita lihat untuk daerah batasan ini ya. M-nya negatif, N-nya positif. Kalau kita kalikan, maka MN-nya apa? MN-nya adalah negatif. Nah, MN-nya negatif adalah ini. Ya. Lalu hasilnya adalah min MN adalah ini. Maka min MN ketika dia MN-nya lebih kecil 0, berarti kan memenuhi ini juga kan? Jadi ini memenuhi ini kan, sama ya, sama persis seperti ini. Maka ini kita bisa kembalikan ke bentuk ini. Ini adalah mutlak MN sekali lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk semua daerah, mau M-nya positif, N-nya positif gitu ya, atau M-nya positif, N-nya negatif, M-nya negatif, N-nya positif, dan atau M dan N dua-duanya negatif ya, berlaku ini. Mutlak daripada MN sama dengan masing-masing mutlak M dikali mutlak N. Nah, ini penting sekali ya nanti ya. Jadi ini adalah sifat-sifat daripada persamaan mutlak ya. Nanti kita dari sini akan menurunkan banyak hal ya. Nah, perhatikan juga, misalkan ya, saya ambil contoh begini. Kalau ada mutlak daripada negatif M ya, negatif M. Dan tentu saja ingat ya, ini M, N ya, lalu X ya. Ini semua adalah bilangan real ya. Ini berlaku untuk bilangan real ya. Nah, ketika ada mutlak daripada min M, kita lakukan dengan bentuk atau sifat di atas. Ini sama saja minus 1 dikalikan M. Artinya saya bisa bongkar menjadi masing-masing nanti dimutlakin. Min 1 M dimutlakin sama aja min 1 dimutlak dikali M dimutlak. Min 1 absolut itu jadi 1, M absolut jadi mutlak M. Ya, jadi perhatikan, mutlak daripada negatif suatu bilangan itu sama aja mutlak bilangan itu sendiri. Ya, bisa seperti ini. Kita juga bisa lihat ada bentuk yang lain seperti ini misalnya. Dan ini juga diturunkan dari sifat ini ya, yang penting ini. Misalkan ada
N dikalikan N lalu kita mutlak, itu sama saja dengan ini, yaitu mutlak N dikali mutlak N. Nah ini N kuadrat dimutlak ternyata sama dengan mutlak kali mutlak, jadi mutlak kuadrat ya, N. Perhatikan bahwa N kuadrat ini selalu positif di mutlak, langsung aja dibuka kan. Ketika dibuka tanda mutlaknya, jadi tetap N kuadrat. Jadi ya, mutlak daripada suatu bilangan kalau di kuadrat itu sama saja dengan bilangan itu kuadrat, toh positif juga. Ya, bentuk ini nanti saya akan pakai di video-video selanjutnya. Teman-teman akan menemukan bentuk ini ya, dan bentuk yang ini. Khususnya ini diturunkan dari mana? Diturunkan dari sini. Dan tentu saja penurunan ini adalah dari sifat mendasar definisi daripada nilai mutlak ini. Oke, saya sudahi dulu sampai video ini ya. Nanti di video selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai konsep persamaan mutlak yang penting ya, beberapa sifat yang penting. Salam semangat!